Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube Siti Mahdia. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk yang belum melaksanakan SKB CPNS 2021 pada kesempatan kali ini tetap dimaksimalkan untuk belajar, dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang prediksi soal-soal CPNS 2021 terlengkap berdasarkan refresh materi-materi di tahun lalu dan juga kisi-kisi terbaru. Oke, stay tune ya teman-teman semuanya. Untuk soal yang pertama, di bawah ini faktor teknis yang dapat mempengaruhi hasil hematokrit adalah A. Suhu pemeriksaan, B. Lokasi pengambilan sampel, C. Kontaminasi bakteri, D. Infeksi virus, E. Pemasangan torniket yang terlalu lama. Tahun kemarin soal ini keluar, dan jawabannya itu di tahun kemarin ini kan yang ditanyakan adalah faktor teknis. Nah, faktor teknis itu salah satunya adalah pemasangan torniquet yang terlalu lama karena hal ini dapat menyebabkan hemokonsentrasi. Nah, berikut adalah beberapa yang dapat mempengaruhi hasil hematokrit. Jadi hasil hematokrit itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, bentuk eritrosit, jumlah eritrosit, faktor obat, terbiasa menurut PMK, faktor obatnya yaitu diuretik dan kafein, ketinggian, dan trauma dengan luka perdarahan. Sedangkan untuk faktor teknis yang mempengaruhi hasil hematokrit, seperti lama bendungan torniquet yang menyebabkan hemokonsentrasi, kemudian penundaan sampel pemeriksaan hematokrit, di mana maksimal penundaan sampel untuk pemeriksaan hematokrit adalah 6 jam. Dan nomor 3 yaitu perbandingan antikoagulan dan darah yang tidak sesuai. Biasanya dengan ada perbandingan konsentrasi darah dan antikoagulannya. Dan selanjutnya, bila ditemukan adanya bekuan darah. Dan nomor 4, yaitu tetes darah pertama pada pengambilan darah kapiler digunakan. Harusnya dihapus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi hasil hematokrit ini terutama pada pemeriksaan mikrohematokrit ini dipengaruhi oleh maksimal kesempatan sentrifuge, waktu sentrifuge, penutupan mikrohematokritnya kurang rapat, dan penempatan tabung kapiler yang kurang tepat. Lanjut ke soal nomor 2. Saat menggunakan fotometer, sampel fotometer tidak dapat dihisap. Yang perlu dilakukan adalah ini trouble pemecahan masalah ya yang ada di PMK nomor 43 tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik. Nah, teman-teman semuanya jangan lupa untuk membaca PMK ini karena di PMK tahun 2013 ini walaupun detail banget ya sampai 183 halaman, tapi ini berisi banyak hal-hal yang penting dan pedoman dalam pelaksanaan laboratorium. Dan berdasarkan PMK ini tanda-tandanya itu kan sampel tidak dapat dihisap. Nah, kita harus mencari dulu penyebabnya. Apakah penyebabnya karena katup penghisap tertutup? Kalau iya, maka tindakannya adalah dibuka. Kemudian penyebab selang penghisap tidak berfungsi, maka tindakannya ganti dengan yang baru. Kemudian selang penghisap tidak kencang atau longgar, maka tindakannya yaitu kencangkan selang. Dan sambungan selang longgar atau lengket, maka tindakan yang diperlukan periksa bagian dalam dan luar selang, kencangkan atau ganti dengan yang baru. Oke, dan selanjutnya saat menggunakan fotometer, tiba-tiba fotometer error dan hasil tidak muncul. Yang perlu dilakukan adalah ini masih sama berdasarkan contoh troubleshooting yang ada di PMK nomor 43 tahun 2013. Itu kan tanda-tandanya data atau hasil tidak muncul. Jadi kita mencari dulu penyebabnya apa nih? Kok adanya error? Oh, mungkin jumlah sampel yang dihisap kurang, maka harus ditambahkan sampel. Atau proses reaksi terlalu cepat, turunkan waktu proses. Kemudian flow cell terkontaminasi.
bersihkan dengan larutan pembersih, atau lampu halogen tidak efektif, maka tindakannya adalah ganti yang baru. Kalau penyebabnya posisi lampu tidak tepat, tindakannya harus membetulkan posisinya. Bila temperatur flow cell ada masalah, maka kita tindakannya harus mengecek temperatur. Sampel lipemik nih, biasanya hasil diberi keterangan sampel lipemik. Atau karena sampelnya hemolitik. Kalau ada sampel hemolitik, tindakannya ditolak dan ambil sampel yang baru. Kemudian, penyebabnya konsentrasi zat terlalu tinggi, maka dilakukan pengenceran sampel. Atau penyebabnya reagen tidak baik. Nah, kalau reagennya tidak baik atau ED mungkin ya, kita bisa mengkonsultasikan dengan pemasok. Ini adalah contoh troubleshooting yang ada di PMK pada photometer. Dan soal nomor 4, tekanan darah pada pemeriksaan IV adalah 40 mmHg. Dan soal selanjutnya nomor 5, bagian yang ditusuk pada pemeriksaan IV adalah voller lengan. Nih, kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Pemeriksaan hematokrit berpengaruh terhadap pemeriksaan di bawah ini, kecuali Hb, indeks eritrosit, laju endap darah, atau leukosit. Dan jawabannya adalah leukosit, karena ya yang tidak berpengaruh ya leukosit ini ya. Hb, indeks laju endap darah, ini kan juga berkaitan dengan hematokrit. Dan selanjutnya, soal nomor 7, waktu maksimal pemisahan serum dan plasma setelah darah diambil adalah maksimalnya yaitu 2 jam setelah pengambilan darah. Itu darah harus segera diproses ya untuk dipisahkan, diambil serum atau plasmanya. Dan soal nomor 8, bagaimana cara melakukan pemisahan serum dan plasma dari whole blood? Nah, untuk pemisahan serum dan plasma, untuk serum kan biasanya didiamkan terlebih dahulu selama 20-30 menit hingga bau, kemudian dilakukan sentrifugasi. Atau kalau plasma itu langsung dihomogenkan dengan antikoagulan dan dilaksanakan sentrifugasi. Untuk sentrifugasinya sendiri, ini berdasarkan PMK, dilakukan sentrifugasi selama 5-15 menit dengan kecepatan sentrifuge 3000 rpm. Dan selanjutnya soal nomor 9, pengumpulan darah pada bayi baru lahir menggunakan tabung. Kalau yang ditabung yang ditanyakannya itu tabung mikrotainer ya, soalnya pengambilannya menggunakan darah kapiler. Biasanya pada bayi baru lahir yang diambil itu pada tumit kaki. Kemudian soal nomor 10, jumlah eritrosit yang dihitung dalam pemeriksaan retikulosit. Minimal 100 eritrosit. Jadi ini teman-teman nge-refresh materi-materi hematologi, mungkin teman-teman semuanya bisa kembali membuka materi-materi pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di hematologi ya, khususnya kalau untuk hitung sel, itu dipelajari semuanya aja. Salah satunya pemeriksaan retikulosit yang aku singgung, tapi teman-teman semuanya juga harus menguasai pemeriksaan hitung sel yang lain ya, dan reagen-reagennya itu juga perlu. Untuk nomor 11, alat yang digunakan untuk membantu memperkecil lapang padang dalam pemeriksaan retikulosit adalah menempelkan kertas berwarna hitam berbentuk lingkaran, bagian tengahnya dilubangi dengan diameter sekitar 55 mm pada okuler. Ini adalah hal sepele yang dulu kita pernah melakukan pada praktikum ya. Nah, ini referensinya di Ganda Subrata. Aku refresh sedikit tentang pemeriksaan mikroskopik, khususnya di hitung retikulosit ini. Jadi, di hitung retikulosit ini periksa apusan darah dengan objektifnya 100 kali, menggunakan minyak imersi, amati bagian ujung apusan tempat eritrosit terpisah satu sama lain. Amati bagian
ujung ampesan tempat eritrosit terpisah satu sama lain, eritrosit akan tampak berwarna biru pucat. Nah, ini periksa minimal 100 eritrosit. Hitung dengan teliti jumlah eritrosit total dan jumlah retikulosit yang ditemukan di antaranya. Penghitungan akan lebih mudah kalau lapang pandang diperkecil. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menempelkan kertas berwarna hitam yang dipotong berbentuk lingkaran, bagian tengahnya dilubangi dengan diameter sekitar 5 mm pada okuler. Dan soal nomor 12, hitung trombosit yang berdasarkan atas asas pewarnaan dengan menghancurkan leukosit saja dan dapat digunakan untuk pewarnaan supravital adalah A. Amonium oksalat 1%, B. Fonio, C. Risaker, D. Van Hawarden, E. Blood smear. Nah, ini reagen yang dipakai untuk trombosit ya, kalau ingin menghancurkan leukosit saja. Jadi, reagennya yang dipakai adalah reagen Risaker. Kenapa? Karena pada amonium oksalat 1% itu kan eritrosit dan leukosit hancur. Kemudian untuk fonio itu kan adalah cara hitung trombosit secara tidak langsung dengan MgSO4 14%. Dan kemudian kalau menggunakan reagen Van Hawarden, ini eritrosit dan leukosit juga hancur. Jadi kalau ingin menghancurkan leukosit saja yang digunakan adalah Risaker. Dan soal nomor 13, seorang pasien datang ke rumah sakit untuk konsultasi dengan dokter. Setelah konsultasi, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan LED Westergren. Berapa jumlah darah dan antikoagulan yang dibutuhkan? A. 9 ml darah plus 1 ml NaCitrat 3,2%, B. 4 ml darah plus 1 ml NaCitrat 3,8%, C. 2 ml darah plus 0,5 ml NaCitrat 3,8%, D. 2 ml darah plus 0,5 ml ETA 10%, atau E. 1 ml darah plus 4 ml NaCitrat 3,8%. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu kalau LED Westergren itu berapa sih NaCitrat yang digunakan. Dan NaCitrat yang digunakan itu adalah 3,8%. Dan dengan perbandingan darah dan antikoagulan 4:1. Darah banding antikoagulan ini 4:1. Itu 2 ml darah banding 0,5 ml NaCitrat 3,8%. Kalau dibalik, antikoagulan banding darah, yaitu ya 1:4. Seperti di keterangannya ini. Untuk di note, jadi natrium sitrat 3,2%, atau kalau tahun kemarin itu tidak ada persen-persenannya, yang ada itu adalah molaritasnya. Jadi yang dipakai molaritasnya. Dan 3,2% itu molaritasnya 0,105 molar. Ini ada pada pemeriksaan koagulasi dengan konsentrasi. Nah, ini maksudnya konsentrasinya 0,105 molaritas atau NaCl 3,2% dengan rasio 1:9. 1:9 ini adalah perbandingan antikoagulan dibanding darah. Dan untuk natrium sitrat 3,8% atau 0,129 molar ini digunakan pada pemeriksaan LED Westergren dengan rasio antikoagulan banding darah yaitu 1:4. Untuk referensi perbandingan rasionya ini ya, molaritas 0,105 dan 0,129 molar ini aku ambil dari Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods nya. Dan soal nomor 14 nih. Bilik hitung Improve Neubauer biasa digunakan untuk melakukan hitung jumlah sel secara manual. Bilik hitung tersebut dibagi menjadi 9 kotak besar. Untuk hitung jumlah trombosit digunakan kotak besar yang ada di tengah. Berapa luas keseluruhan kotak untuk hitung sel tersebut? Ya, teman-teman semuanya jangan lupa untuk belajar materi-materi yang kadang sudah kita lupakan karena menggunakan hematologi analyzer. Berapa nih volume yang ada di kotak tengah untuk hitung jumlah trombosit?
Jadi volume, karena hitung jumlah trombosit itu kan menggunakan satu kotak besar yang ada di tengah, dan volumenya juga 1 mm persegi. Ini luasnya yang ditanya ya, luasnya 1 mm persegi. Kalau volumenya ya dikalikan tinggi. Nah, ini kurang catatannya ya. Bilik hitung itu kan ada 9 kotak ya, dan setiap kotak besarnya ini luasnya sama semuanya 1 mm persegi. Dan kalau kotak besar yang ada di tengah pun juga sama 1 mm persegi untuk hitung trombosit. Kalau untuk kotak sedangnya yang di tengah ini kan dibagi menjadi 5 bagian. Nah, ini 1 mm dibagi 5, jadi satu kotaknya ini luasnya 0,2 mm. Dan teman-teman nanti bisa pelajari sendiri, ngebuka materi yang udah ada, atau kalau mau materi di buku saku juga ada. Kalau teman-teman mau materi dari aku nanti bisa nge-DM atau WA, insya Allah aku balas satu-satu. Kalau ada yang skip atau terlewat, silahkan ngechat ulang ya, karena lumayan banyak juga dan plus banyak pekerjaan juga. Dan ini aku juga cuma nge-refresh teman-teman semuanya untuk cara menghitung sel menggunakan bilik hitung improve Neubauer nih. Rumusnya itu kan seperti yang kita tahu, total sel yang dihitung dibagi volume dikali pengencerannya. Nah, untuk volumenya ini sudah ada rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi, kemudian kali jumlah kotaknya. Untuk tingginya itu 0,1 mm. Teman-teman nanti bisa pelajari sendiri ya. Leukosit gimana, eritrosit gimana, trombosit gimana. Untuk nge-refresh aja buat teman-teman semuanya. Dan selanjutnya soal nomor 15. Ciri-ciri sediaan apus darah tepi yang baik adalah 1. Sediaan tidak melebar sampai pinggir kaca objek, panjangnya setengah sampai 2/3 panjang kaca. 2. Pada sediaan harus ada bagian yang cukup tipis untuk diperiksa. Pada bagian itu, eritrosit-eritrosit terletak berdekatan, tanpa bertumpukan, dan tidak menyusun gumpalan atau reflux. 3. Pinggir sediaan itu rata dan sediaan tidak boleh berlubang-lubang atau bergaris-garis. 4. Penyebaran leukosit tidak boleh buruk. Leukosit-leukosit itu tidak boleh berhimpun pada pinggir-pinggir atau ujung-ujung sediaan. Teman-teman nanti juga bisa buka lagi materi tentang sediaan apus darah tepi, lebih detailnya, cara pembuatan preparatnya. Ya, ini semuanya sih materi untuk teman-teman semuanya untuk nge-refresh materi praktikum hematologi ya. Teman-teman nanti silahkan yang mau tes SKB juga ngebuka-buka lagi materi tentang hematologi, oke? Dan cukup sekian ya teman-teman pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman sukses untuk SKB-nya yang belum SKB. Dan yang sudah SKB, yakinlah itu tuh semuanya itu tentang bab rezeki gitu loh ya. Kalau rezeki udah dijatah buat teman-teman, ya pasti ke teman-teman. Kalau belum rezekinya, ya it's okay. Kita teman-teman semuanya harus tetap semangat pokoknya, jangan putus asa banget. Dicoba lain kesempatan, dan semua rencana yang ditakdirkan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku.